Jadi modul 15 kita kali ini nanti ada hubungannya dengan modul 16. Jadi kalau di modul 15 ini kita belajar bagaimana struktur ya, kita belajar bagaimana struktur dari user. Nah, jadi user itu seperti apa di Linux, kemudian ada grup ya, kemudian disimpan di mana usernya, filenya di mana disimpan, kemudian grupnya disimpan di mana, password atau autentikasinya disimpan di mana. Kemudian pada modul 16 kita akan coba praktekkan ya bagaimana cara membuat user, membuat grup ya dan lain-lain. Oke, kita masuk sekarang di modul 15 ya, System and User Security. Nah, jadi kalau kita belajar tentang user ya, saya rasa semua sistem operasi itu tujuannya untuk membuat user itu untuk security. Kenapa? Ketika sebuah sistem operasi kemudian banyak pengguna yang menggunakan, tentu saja harus dipisahkan, harus dibagi-bagi atau dibuatkan account. Sehingga user account itu memang didesain untuk menyediakan security pada sistem operasi. Lebih khusus kita belajar ini sistem operasi Linux. Kenapa? Kalau di Linux ya, sistem operasi itu dia berhubungan dengan akses ya. Setiap user ya itu mempunyai akses terhadap file ya ataupun directory yang berbeda-beda, atau kita bicara soal file permission. Kemudian nanti juga akan bicara tentang grup ya, tentang grup. Kemudian ada juga user-user yang memang dibuat khusus untuk sistem ya. Itulah sebabnya dikatakan di awal sini user account itu desain untuk provide security. Nah, kemudian sebuah user account ya atau kumpulan user account itu bisa atau itu adalah kepunyaan juga dari groups ya. Kepunyaan dari grup. Jadi misalkan saya ada security, passwordnya username-nya security atau user account-nya security, saya bisa saja ada di dua grup atau saya bisa saja ada di satu grup ya. Jadi bisa satu atau lebih grup. Misalkan saya usernya sysadmin ya, kalau di contoh kita di modul sysadmin itu bisa saya bisa merupakan bagian dari beberapa grup ya. Jadi itu user accounts also belongs to group. Nah, di chapter ini atau di modul ini yang akan kita pelajari adalah beberapa komen ya yang menyediakan kita bagaimana cara untuk melihat user, bagaimana cara untuk melihat grup ya, bagaimana cara kita switch dari satu user ke user yang lain. Itu fokus kita pada modul 15 ini. Oke. Nah, kemudian ya kalau kita bicara tadi user account ya, di desain kemudian merupakan memiliki hak akses yang berbeda-beda, nanti ada home directory. Nah, di sini ada penjelasan tentang administrative account ya. Apa ini administrative account? Nah, ternyata beberapa komen ya yang ada di Linux itu memerlukan hak akses root atau administratif ya. Jadi memerlukan administrative privilege atau root privilege. Oke. Nah, kalau ya sebenarnya kalau Anda menggunakan hak akses root ini memiliki banyak resiko ya. Itulah sebabnya ada beberapa sistem operasi ya. Ada beberapa sistem operasi yang membuat sistem itu ya, kalau Anda mau login menggunakan user root tidak bisa. Salah satu contoh adalah Ubuntu ya. Anda tidak bisa login dengan menggunakan user root. Oke. Anda tidak bisa login dengan menggunakan user root, tetapi gantinya Anda bisa membuat atau menggunakan komen ya yang memerlukan hak akses root dengan menjalankan perintah sudo atau su. Oke, sudo atau su. Kenapa? Karena kalau misalkan kita login ya menggunakan root ya, dan misalkan kita sudah lupa bahwa kita itu menggunakan root, ternyata background proses yang jalan ya itu semua dijalankan oleh root ya. Kalau misalkan saya lupa saya ini sementara login menggunakan root ya, lalu saya tidak sengaja hapus ya file yang file yang penting ya, atau file system, nanti bisa masalah ya. Jadi untuk itu ya disediakan perintah sudo atau su supaya Anda bisa menjalankan. Nah, pentingnya sudo dan su ini juga dia nanti akan tercatat, nanti di materi ada di sini ya. Kalau Anda gunakan sudo kemudian perintah yang memerlukan hak akses root, maka nanti dia akan tercatat di log ya. Dia akan tercatat di log sehingga kita bisa mulai untuk monitor.
Lalu switching user. Nah sekarang tadi kan bilang beberapa sistem operasi hanya bisa login dengan menggunakan user account biasa ya, bukan root. Tapi ternyata kalau kita ya di terminal, kita ini selama ini belajar di terminal ya, saya mau berpindah ya ke administrative account ya, atau saya mau pindah ke root account. Oh bisa ternyata dengan menggunakan perintah su ya. Jadi strukturnya seperti ini, su spasi option spasi username-nya. Nah kalau di Linux ya, di login shell option ini, kalau Anda su kemudian spasi minus, maka dan Anda tidak specify username mana yang Anda mau change ya, change atau switch user, maka secara default dia akan masuk ke root. Jadi kalau Anda masukkan su ya ataupun su minus, dia sama seperti Anda jalankan su minus root. Jadi nanti dia akan masuk menjadi root ya. Jadi saya contohkan di sini. Jadi kalau saya ketikkan su minus ya, passwordnya kan netlab 123. Jadi dia akan root, defaultnya root. Itu sama seperti saya mengetikkan su min root. Nah, sama dia. Jadi kalau kita salah password netlab su min root netlab 123. Jadi dia sama ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetikkan su minus kemudian harusnya di sini kan username, maka dia ini secara default akan berpindah kemana? Ke root. Ya kalau mau keluar lagi kembali ya tinggal ketik apa? Exit. Ya atau kita log out dari root. Oke. Lanjut ya. Berikutnya adalah ini, executing privilege command. Jadi ada juga ya, Anda tidak perlu ya, sekali lagi, Anda tidak perlu berpindah ke administratif account atau root account. Bisa juga Anda tetap di user yang sama, tetapi jalankan itu dengan menggunakan akses root. Nah itu Anda bisa gunakan sudo ya, sudo. Jadi misalkan ya, saya mau melihat password ini ya, bukan password ya, saya mau melihat file shadow ini ya. Jadi etc shadow. Jadi kalau file-file di etc ini ya, itu ada beberapa file ya yang hanya bisa diakses oleh root. Ya, sehingga kita memerlukan hak akses root. Oke. Mari coba kita lihat ya, kita coba akses ini menggunakan account biasa, apakah bisa ya? Saya coba ya. Coba jadi tadi apa ya? Dia head ya, head etc shadow. Nah, tidak bisa ya, permission denied ya, permission denied. Jadi di saat inilah kita memerlukan administratif privilege atau root privilege. Jadi kita bisa sudo ya, head etc shadow ya, shadow, kemudian masukkan password ya. Nah nanti bisa terbuka filenya ya. Tetapi kita tidak berpindah ke root. Lihat ya, di sini kita environmentnya masih username sysadmin ya, atau user account-nya atau user ID-nya masih sysadmin. Nah ini ya yang saya sebutkan tadi. Jadi ini menghasilkan kalau kita tulis seperti ini ya, kita gunakan sudo, maka akan ada tercatat kita punya log file. Oke. Nanti bisa digunakan untuk accountability ya. Masih ingat ya kalau Anda belajar ya, ada AAA ya, AAA. Salah satunya adalah accountability. Jadi dia juga mengurangi resiko kalau kita menggunakan apa? Langsung masuk dengan root account. Jadi sudo ini ya, sudo. Oke, selanjutnya adalah user account. Nah ini ya inti dari topik kita modul 15, user account. Jadi kalau di user account ternyata ya ada beberapa files ya yang menyimpan kita punya data ya, dalam hal ini user. Ya, ada user, ada group, ada password. Nah, kalau file yang menyimpan kita punya account information ya, itu adalah file passwd ya, dia berada di direktori etc. Oke, mari kita lihat ya contoh. Jadi kalau Anda lihat ya, buka file ini, itu setiap line itu adalah informasi dari satu single user. Jadi setiap line ini adalah informasi dari satu single user. Jadi kalau misalkan saya coba lihat semua ya, saya coba lihat semua sudo cat etc passwd. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ya, jadi setiap line ini itu adalah informasi satu user. Oke, ini adalah informasi satu user. Oke, seperti ini.
Nah, kita ini usernya sysadmin ya. Sysadmin ini ya, paling bawah sini. Oke. Nah, apa maksud ini ya? Apa maksud sysadmin titik 2x ya, 1001 ya, system administrator. Nah, dia itu ada strukturnya ya. Kalau yang ini ya, saya perbesar ya. Ini adalah name. Oke. Ini name, ini adalah password placeholder. Nah, kalau dia lambang X begini, artinya password ini ya, itu disimpan di file, nama filenya adalah shadow. Ya, nanti kita lihat sebentar. Nama filenya ada shadow. Kemudian ini adalah user ID. Nanti kita lihat sebentar apa itu user ID. Ternyata 1 sampai 499 itu bisa kita tidak bisa kita gunakan untuk user ID-nya. Ya. Kemudian ini primary group ID-nya ya, primary group ID. Kemudian ini adalah komen ya, komen daripada kita punya account. Jadi komen ini bisa berupa kita punya real name ataupun komen-komen lainnya. Di sini komennya adalah sistem administrator. Setelah itu ini adalah home directory ya. Home directory dari kita punya account sysadmin adalah /home ya, /sysadmin. Kemudian shell-nya. Nah, shell ini kalau kita belajar lalu ya, shell common shell yang banyak digunakan orang adalah bash ya. Born again shell ya. Jadi sistem admin ini dia menggunakan bash ya, bash untuk shellnya. Ya, kalau misalkan ini ya materi-materi lalu grep kita gunakan untuk cek ya. Jadi kalau saya mau langsung, jadi Anda bisa gunakan grep ya. Jadi misalkan grep sudo grep sysadmin etc paswd. Nah, ini ya. Jadi dia akan langsung munculkan hanya yang sysadmin ya, mengandung kata sysadmin. Jadi ini akan muncul. Kalau tadi kan saya seperti ini semua ya, semua. Tapi kalau Anda mau spesifik bisa menggunakan grep. Masih ingat ya yang lalu kita punya kita punya materi-materi yang lalu. Oke, tadi itu user. Nah, kemudian tadi saya katakan bahwa di X ini itu merupakan password ya, password atau password placeholder. Password placeholder. Dan ini disimpan di dalam file ini. Ya. etc ya, etc kemudian shadow ya. Dan etc shadow ini dia menyimpan user password information dan kita harus melihat dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan root ya, atau administrative privilege atau root privilege ya. Oke, ini terdiri dari pertama username ya, ini username kita. Oke, username. Jadi semua ini kita file yang dipisahkan oleh titik 2 ya, titik 2. Jadi username kemudian password ya, passwordnya sampai sini. Ini merupakan hasil encrypt ya. Jadi ada teks mungkin atau kombinasi password yang kita masukkan, kemudian disimpan. Tetapi kalau Anda mau lihat ini sudah di encrypt. Oke. Selanjutnya adalah last change. Apa ini last change? Adalah last time password was changed. Apa ini 16874? Ternyata 1687. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini hari ya, hari. Jadi dihitung dari mana? 16874 ini adalah hari yang dihitung mulai tahun 1 Januari 1970. Jadi sejak tahun 1970 tanggal 1 Januari, sekarang itu atau misalkan last change ya, terakhir dia ganti password atau kita ganti password itu adalah hari ke 16874. Atau ini disebut dengan epoch ya. Epoch. Kalau Anda suka apa ya, belajar image ya, image processing, ResNet, apalagi ya, dan lain-lain ya, itu ada istilah epoch ya, ini epoch. Kemudian minimum ya, minimum di sini 5. Apa ini minimum? Minimum adalah number of day between password changes. Jadi ketika Anda mengganti password, misalkan hari ini, maka selama 5 hari ya ke depan itu Anda tidak bisa ganti password. Ya, jadi bisa ganti password 5 hari lagi. Berikut adalah minimum. Minimum of day between password changes ya, ini 30 ya. 30 artinya minimumnya itu Anda harus ganti password itu 30 hari. Ya. Jadi kalau misalkan Anda buat ini yang tadi 5 angkanya 0, berarti Anda bisa ubah passwordnya kapan saja ya. Kalau ini 5 ganti dengan 0. Ini 30 dalam bentuk hari ya, minimum. Kemudian ini last change ya,
kemudian minimum, ini maksimum ya. Maksimum number of day password is valid. Oke, kemudian ini warn ya. Oh sorry, ini bukan ya. Sebentar. Ini last change, ini minimum of days. Oke, ini maksimum. Sorry, ini maksimumnya. Ini maksimumnya kapan kita ganti ya. Kemudian 7 ini adalah warn ya. 7 ini adalah warn. Apa itu warn? Artinya 7 hari sebelum password itu expire, maka sistem akan memberikan peringatan. Ya. Jadi 7 hari sebelum password itu expire, maka sistem akan memberikan peringatan. Jadi contoh ini max-nya 30 ya. Jadi 30 kurang 7 hari sudah muncul ini pesan. Kenapa password semua expire ini? Jadi harus apa? Harus di reset atau dibuat password baru ya, di change, password change. Inaktif ini adalah grace period ya. Jadi masa apa ya? Tenggang ya yang diberikan oleh sistem operasi untuk password kita diganti. Ya, ini ada 60 hari. Oke, 60 hari. Kalau misalkan sudah lewat 60 hari, maka sistem administrator akan mereset kita punya password. Kemudian expire ini adalah nomor ini 15050, ini adalah hari ya, mulai dari 1 Januari 1970 ya. Hari dimulai 1 Januari 1970. Kemudian terakhir ini adalah reserve ya. Sekarang ini tidak digunakan, nanti akan digunakan untuk mungkin ada berikut diperlukan, nanti ini akan digunakan. Oke. Nah, ini biasanya kalau kita buat yang ada expire-nya ini hanya untuk misalkan Anda ada pegawai kontrak ya. Lalu kontraknya misalkan sekian hari. Anda bisa buat pakai ini expire ya, supaya ketika dia hari terakhir kerja, besoknya sudah tidak aktif, dia punya apa? Dia punya user atau sudah tidak bisa lagi login dengan menggunakan username dan password yang sudah kita berikan. Oke, kita lebih belajar dalam lagi ya tentang sistem account. Jadi kalau user login ya dengan menggunakan regular account ya, itu UID-nya ya. Jadi masing-masing tadi ingat di user sini itu ada UID ya. UID-nya itu harus lebih besar dari 1000. Nah, ada di beberapa sistem operasi Linux itu UID-nya bisa 500. Jadi lebih besar dari 500. Intinya kalau lebih kecil dari 500 itu UID itu tidak bisa diberikan atau tidak bisa dibuat oleh user. Artinya saya buat username, saya tidak bisa dapatkan UID itu. Ya, mulai dari nomor 1 sampai 499. Ya, kalau contoh kita di Debian Base ini, kita akan dapat UID itu lebih besar dari 1000. Tadi kita yang season admin, kita dapat UID-nya berapa? 1001. Ya, 1001. Nah, kenapa ya? Kenapa tidak bisa diberikan? Karena UID nomor 1 sampai 499 itu adalah digunakan untuk sistem account. Ya, entah itu service yang jalan di Linux ya, entah itu beberapa proses yang jalan, itu diberikan UID 1 sampai 499. Itulah sebabnya UID ini tidak diberikan kepada user yang regular. Harus UID-nya lebih besar dari 1000. Oke. Apa lagi ya? Oh ya, kalau tadi kan bilang UID itu 1 sampai 499, yang mana itu? Jadi kalau Anda lihat ya di sistem account itu ada di dalam etc PASSWD. Biasanya ya sistem account ini dia home directory-nya tidak memiliki home directory ya. Kalau di sini kan ada home directory ya, home sysadmin contoh ini, kemudian menggunakan bin bash. Nah, kalau sistem account yang 1 sampai 499 dia biasanya tidak menggunakan tidak ada home directory, lalu shell yang digunakan itu no login ya. Lalu passwordnya itu adalah menggunakan asterisk. Oke, mari kita lihat ya. Di sini tidak dicontohkan tapi kita lihat saja. Oke, di sini. Kira-kira mana yang sistem punya? Ya, kira-kira mana yang sistem punya? Oke. Ada enggak di sini? Ya, ada no ini, ada no login, apalagi? Jadi login ya. Kemudian passwordnya biasanya asterisk. Ya, mungkin ini agak berbeda ya. Passwordnya asterisk. Jadi intinya kalau yang no login ini itu sistem punya. Ini kan kita punya bin bash ya. Jadi dia contoh ini SSHD, ini spesial ini. Ini sistem account ya. SSHD ini
service SSH ya. Jadi diberikan kepadanya UID 107. Ingat ya. 1 sampai berapa? 499 itu untuk sistem. UID-nya 107. Jadi dia ini adalah sistem account. Oke. Ini lagi 106 ya, no login sistem account ini. 105 ya, 105 no login ini sistem account. Itu ya. Jadi 1 sampai juga ya. Nomor 5, nomor 6 ya, 7, UID-nya 8, 9, 10 itu semua adalah sistem sistem account. Bisa ya? Nah, kemudian grup ya, grup account. Nah, masih ingat ya tadi saya sampaikan bahwa sebuah user itu bisa memiliki satu atau lebih grup ya. Satu atau dua atau tiga grup. Nah, kita bisa lihat ya file itu di sini di etc group. Jadi misalkan ini usernya mail ya. Kalau di etc group ini usernya mail, kemudian bukan user, sorry, group name-nya ya. Group name-nya ini mail, kemudian password ini holder di ya taruh X. Kemudian ini group ID. Nah, ya ini group ID. Kemudian terakhir ini adalah user list. Ada 2 user. Ternyata grup mail ini ya memiliki UID 12 dan user yang tergabung di dalam grup mail ini adalah user mail dan postfix. Ya. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat di ada enggak di sini? Oh, tidak ada ya. Kita lihat saja di sini. Sudo ya. Cat etc grup ya. Nah, kita lihat ini sysadmin. Oke, contoh ini misalkan ya ADM. Jadi ADM ini ya. Contoh ADM passwordnya X ya. Grup ID-nya 4. Jadi grup ADM ini itu ada 2 user yang pakai, syslog dan sysadmin. Jadi kita itu sysadmin ya. Jadi saya sysadmin itu masuk di dalam grup ini ADM. Ya. Saya juga masuk di dalam grup sudo. Seperti itu ya. Oke, jadi ini grup semua. Sudo, tape, floppy ya. Itu saya masuk di dalam grup ini. Oke? Seperti itu. Nah, berikut adalah viewing user account. Kita mau melihat user account atau informasi di kita punya user. Jadi kalau Anda mau lihat user information Anda bisa mengetikkan perintah ID ya, ID. Nah, nanti kita kelihatan. Ya, saya ini sysadmin, kemudian UID saya itu ada 1001 ya. Grup ID saya juga 1001. Dan saya memiliki grup 3. Ada 3. Ada sysadmin ya, ada ADM dan juga ada sudo. Ini grup ID-nya. Jadi, saya sysadmin, saya itu UID-nya sekian, ya, grup ID-nya sekian dan saya tergabung dalam 3 grup. Ya, yaitu grup sysadmin, grup ADM dan grup sudo. Tadi kita cek ya, ada ya ADM dan sudo dan sysadmin ya, kita masuk dalam grup itu. Oke. Nah. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, bisa juga ya kalau Anda mau display information for a specific account, Anda bisa menggunakan option min-g ya, min-g. Nanti bisa silakan dicoba. Kemudian selain ID ya, Anda juga bisa melihat ya kira-kira siapa sekarang ya yang user itu yang currently login atau siapa user yang sekarang lagi login di sini. Jadi Anda bisa menggunakan perintah who ya, who. Ini kebetulan ada 3 user yang login ya. Yang login kalau di contoh sini, kalau kita ini kan mungkin cuma kita ya, jadi kita who ya, cuma kita ya. Nah, nanti Anda lihat ada PTS, ada yang TTY. Nah, ada enggak penjelasan di sini ya? Oh ya, ada. Jadi kalau TTY itu dia indicates itu local login ya. Kalau kita di sini itu PTS. Kenapa? Karena kita bukan local login. Jadi saya tidak mengakses secara fisik Linux ini lalu saya masuk ke terminalnya. Tetapi ini kan kita gunakan lewat apa? Lewat browser ya. Ini seperti di remote ya. Sehingga kita punya status itu adalah PTS. Artinya kita pseudo terminal. Jadi kita sebuah proses yang dibaliknya itu adalah terminal. Ya. Jadi kita masuk dalam PTS. Jadi kalau Anda punya Linux sendiri ya, Linux lokal, Anda login, Anda ketik who, pasti Anda akan ada di mana? Entah itu TTY ya, TTY 1, TTY 2. Kalau Anda pindah session yang lain, itu bisa muncul di sini ya, itu who. Oke. Sudah ya.
Nah, ini juga ya sama ya sebenarnya view current user tapi dia lebih detail. Kalau kita gunakan W ya atau W itu dia lebih detail. Lihat. S. Case sensitif ya, ingat Linux itu case sensitif. W. Oke. Nah, ini penjelasannya adalah oh tidak ada di sini ya. Jadi ini sama ya, usernya siapa, dia di terminal apa, TTY, kemudian dari kapan dia login ya, login sudah berapa lama, dia semenjak menjalankan perintah terakhir sudah idle berapa lama ya. Ini GCPU ini adalah total CPU proses dia mulai dari login sampai terakhir. PCPU ini adalah penggunaan CPU di proses terakhir ya. Dan watt ini apa proses yang dijalankan. Jadi contoh misalkan saya contohkan di sini ya. Ini ya. Saya idle-nya 6 detik tadi. Jadi 6 detik waktu saya jelaskan. Total waktu saya penggunaan CPU dari awal itu 19 ya, 0,19 detik ya. Kemudian terakhir apa yang saya jalankan, perintah W. Betul ya? Ini ya. Perintah W. Jadi ini teori dulu ya. Nanti modul 16 baru kita coba buat account, buat password ya, ganti password, hapus account, buat grup dan lain-lain. Nah, kita juga bisa melihat login history ya dengan menggunakan perintah last. Apa sih yang dijalankan perintah last? Ternyata perintah last ini ya, dia akan jalankan dia akan munculkan hasil sebenarnya dari file log ya, file log WTMP yang berada di var log WTMP. Jadi kalau saya ketikkan last, maka akan muncul ya. Typo ya. Last, maka ini akan muncul ya. Sysadmin lewat PTS kapan? Oh, 15 Februari ya. 7.30 saya still login. Ya, saya still login. Saya masih sementara login. Oke. Jadi itu ya yang bisa kita pelajari hari ini dari dari modul 15 tentang sistem and user security. Anda sudah paham bagaimana bagaimana struktur dari user yang ada di Linux. Kemudian Anda sudah lihat tadi di mana tempat simpan usernya, di mana tempat simpan passwordnya. Kemudian user UID ya, UID-nya itu dari 1 sampai 499 hanya untuk sistem account ya. Kemudian kalau untuk regular login itu bisa lebih dari 500 atau lebih dari 1000 ya. Jadi semuanya ya, semua ini kita bicara teori dulu. Nanti pada modul 16 ya, modul 16 itu kita akan belajar bagaimana cara membuat account ya, membuat user ya, bagaimana cara membuat grup, menghapus user, membuat password dan lain-lain. Oke. Jadi